Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore, apa kabar? Semoga hari-harinya baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek matematika keuangan. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Martasya Aprilia dengan NIM 0801 1282429075 dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, angkatan tahun 2024. Pada mata kuliah kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indrawati SSI MSI. Nah, langsung saja nih. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul tentang The Higher Level Assessment of Financial Mathematics, How to Design It. Nah, jadi untuk judul jurnal saya yang berbahasa Inggris ini itu tentang tugas tingkat lanjut matematika keuangan dan bagaimana cara merancangnya. Nah, untuk lebih itu kita harus tahu dulu tujuan dari penelitian jurnal ini. Yang pertama itu untuk merancang tugas matematika keuangan tingkat tinggi yang sesuai dengan pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia, PMRI, dan juga teori Delitzsch, sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah menengah kejurusan di SMK. Nah, tujuan yang kedua juga untuk menilai validitas, kepraktisan, dan juga efek potensial dari tugas matematika keuangan yang dirancang melalui tahapan evaluasi formatif, expert review, one-to-one, small group, dan juga file test. Dan tujuan yang ketiga itu untuk menerapkan 6 karakteristik fundamental matematika keuangan dalam perancangan tugas, yaitu relevansi, kesetiaan, verifikabilitas, ketepatan waktu, keterpahaman, dan juga keterbandingan. Nah, tujuan yang keempat juga itu untuk meningkatkan pemahaman dan juga kemampuan siswa SMK dalam menghadapi permasalahan keuangan nyata melalui penyelesaian tugas-tugas kontekstual yang menuntut berpikir kritis, penalaran matematis, dan juga pengambilan keputusan. Nah, dan juga yang kelima, memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi sekolah kejurusan SMK dalam merancang tugas pembelajaran matematika keuangan yang lebih kontekstual dan juga bermakna bagi siswa. Jadi tujuan dari metode penelitian ini untuk menggunakan desain research. Jadi metodenya menggunakan desain research atau penelitian pengembangan dengan tahapan preliminary dan prototyping untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, jadi untuk metode penelitian tadi sudah kita jelaskan, ini metode penelitian pengembangan development studies dalam kerangka desain research. Jadi untuk metodenya ini untuk bertujuan untuk mengembangkan serangkaian aktivitas guna memahami proses empiris tentang bagaimana pembelajaran berlangsung. Secara khusus dalam penelitian dan pendekatan desain research, dan ada 2 tahapan. Nah, tahapannya itu ada pendahuluan atau preliminary stage dan juga ada tahap pembuatan prototype atau prototyping stage. Nah, dari tujuan tahapan ini adalah untuk merancang dan menghasilkan tugas matematika keuangan tingkat tinggi yang valid, praktis, dan juga memiliki efek potensial. Nah, jadi ini gambar yang di sebelah kanan ini merupakan tahap pendahuluan, yaitu mulai dari step evaluation, ada expert review, ada one-to-one, small group, dan juga nanti ada file test. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja bahas dari gambar ini tadi ya. Itu bahas tentang tahap pendahuluan atau preliminary stage. Yang mana itu adalah pada tahap pendahuluan ini, peneliti menentukan lokasi dan subjek penelitian. Nah, penelitian ini tuh dilakukan pada SMK Negeri 1 Kota Jambi dengan siswa kelas 11 jurusan akuntansi. Nah, selanjutnya penelitian dilakukan observasi secara langsung ke sekolah untuk berdiskusi dengan guru, serta menelaah literatur yang berkaitan dengan kurikulum, pendekatan pembelajaran, aktivitas belajar, dan kebutuhan siswa. Jadi dari hasil wawancara ini, peneliti dan bersama guru ini, itu wawancara dari peneliti dan juga guru ini
kemudian dirancang untuk matematika keuangan. Nah, jadi untuk merancang tugas matematika keuangan dengan konteks nyata, yaitu untuk menabung, program membeli mobil dan juga mempertimbangkan 6 karakteristik dasar matematika keuangan. Dari tugas ini dikembangkan berdasarkan pendekatan tadi PMRI dan juga teori Delitzsch. Nah, yang kedua tadi kan ada tahap prototype atau prototyping stage. Itu adalah tahap di mana peneliti dan juga guru merancang tugas matematika keuangan dengan konteks program menabung di bank untuk membeli mobil HRV. Nah, jadi tugasnya ini ada dua aspek utama. Yang pertama itu nanti siswa harus memahami jenis mobil HRV yang akan dibeli berdasarkan tipe dan harga. Dan juga yang kedua nanti siswa akan diberikan brosur tabungan bank dengan berbagai tingkat bunga dan juga periode waktu. Nah, total terdapat 3 tugas utama. Ada tugas A, B, dan juga C yang dirancang berdasarkan konteksnya. Jadi langsung saja untuk tahap validasinya atau expert review dan juga one-to-one ini, setelah dirancang semua, maka dihasilkan prototipe yang pertama itu untuk divalidasi oleh para ahli matematika keuangan, ahli PMRI, dan juga guru akuntansi keuangan. Nah, dan juga nanti dilakukan uji one-to-one pada 3 kelas siswa kelas 11. Jadi pada 3 siswa kelas 11 jurusan akuntansi dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Nah, setelah semuanya direvisi berdasarkan masukan, maka dihasilkan yaitu untuk memenuhi aspek validitas isi, bahasa, dan juga konstruksi. Nah, di mana yang selanjutnya itu setelah tahap validasi, kita lanjut ke tahap uji kepraktisan atau small group. Nah, dari tahap ini dilakukan dengan 6 siswa dari kelas 11 jurusan akuntansi yang memiliki kemampuan beragam. Jadi tujuannya ada ini untuk menilai kepraktisan tugas, yaitu apakah siswa dapat menyelesaikan soal dengan strategi mereka sendiri. Hasil dan juga komentarnya ini akan digunakan untuk merevisi prototipe kedua sehingga menghasilkan prototipe ketiga yang siap diuji di lapangan. Nah, jadi setelah tahap uji kepraktisan, maka dilakukan tahap yaitu tahap pada lapangan. Itu pengujian lapangan, itu uji efek potensial atau field test. Nah, di mana tahap uji lapangan ini dilakukan pada 35 siswa kelas 11 jurusan akuntansi. Tujuannya adalah untuk menilai efek potensial dari tugas yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar, komentar, dan juga tanggapan. Jadi konteks yang digunakan adalah program tabungan untuk membeli mobil. Nah, jadi untuk sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini adalah brosur untuk pembelian mobil HRV, dan juga sebelah kanan ini adalah untuk menabung di Bank Kencana Mandiri. Nah, jadi kita tahu ada ini mobil HRV ini dengan harganya tertera berdasarkan tipe mobil yang ingin dibeli, dan juga ada nanti kalau misalkan ingin dua warna berarti dia two-tone ini, dan juga ini berdasarkan nominal kalau kita ingin menabung dengan bunga atau jangka waktunya dengan bunga tertentu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membeli mobil HRV 1,5 TRS CVT ini adalah tipenya. Jadi kalau kita ingin membeli mobil HRV 1,5 T RS CVT, jadi itu kita lihat ini ada 4 tipe, yaitu ada 1,5 LS CVT, ada 1,5 LA CVT, ada 1,5 LFA CVT, ada 1,5 TRS CVT. Nah, karena soalnya ini adalah untuk membeli mobil HRV 1,5 TRS CVT, maka ini adalah biayanya sebesar Rp515.900.000 dengan two-tone. Two-tone itu adalah untuk dua warna, bisa jadi atapnya warna hitam, ini bodinya warna putih, atau bodinya warna hitam atau atapnya warna putih. Nah, two-tone itu jadi tambahan untuk dua warna mobil itu. Jadi tambahannya sebesar Rp2.500.000. Nah, dia akan membelinya secara cash. Nah, tapi dia melakukan penabungan dulu di Bank Kencana Mandiri. Oleh karena itu, nanti dia akan menabung sebesar 85 juta rupiah di Bank Kencana Mandiri setiap tanggal 1 November selama 5 tahun, dan tabungan kelima dilakukan pada 1 November 2026. Nah, jadi setelah ini kita ketahui ya untuk inti dari persoalannya ini, maka kita akan melakukan tugas yang pertama, tugas A, di mana dalam tugas ini nanti siswa harus mengetahui harga mobil HRV, tingkat bunga yang diberikan, dan juga jangka menabung atau strategi yang digunakan adalah rumus akumulasi tabungan.
Nah, di mana untuk jumlahnya itu sendiri kita ketahui bahwa untuk pertanyaannya nih, apakah ketika 1 November tahun 2026 tabungan dia sudah cukup untuk membeli mobil tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya kita tahu harga mobil HR-V ini adalah tadi dengan tipe mobilnya itu 1,5 TRS CVT ini ada sebesar 515.900.000 rupiah ditambah untuk two tone karena dia mau dua warna, jadi tambah 2.500.000 rupiah, jadi didapat 518.400.000 rupiah. Nah, setelah itu karena dia akan menabung setiap tahun sebesar 85 juta rupiah, maka untuk menabung selama 5 tahun, jadi total tabungannya saat ini untuk 5 tahun sebesar, nah kita cari, S ini adalah untuk nilai dari akumulasi atau tabungan akhirnya nanti, dan X itu adalah jumlah dari tabungannya setiap tahun. I ini adalah suku bunga per tahunnya, dan N ini adalah lama atau jumlah tahun periode untuk menabung. Nah, jadi kita ketahui bahwa X-nya tadi kan untuk dia menabung tadi kan sebesar 85 juta, dan juga untuk 7% ini kita tahu bahwa dia kan menabung sebesar 85 juta. Nah, dengan jangka waktu 1 tahun, maka tahu cari nominal di sini yaitu dari range-nya 51 juta sampai 200 juta. Nah, ini kan yang di bagian 51 juta sampai 200 juta. Nah, setelah diketahui dari range nominal yang dia tabung, maka kita lihat di jangka waktunya dia menabung selama berapa bulan atau dalam per tahun. Nah, dilihat 1,3 bulan ini untuk bunganya 6,25%, 6 bulan ini 6,75%, 12 bulan ini 7%. Nah, dilihat dia kan menabung per tahun 1 November sampai 1 November, maka dia menabung selama 12 bulan itu 7%. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita tahu bahwa I-nya suku bunganya itu sebesar 7%. Dan juga untuk N-nya tadi kan lama periodenya, jadi 5 tahun. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja di rumusnya, itu tadi X-nya 85 juta, dikali 1 ditambah I 7%. I-nya 7% itu jadi 0,07. Jadi 1 ditambah 0,07 itu 1,07. Dipangkatkan 5 itu hasilnya 1,4025. Nah, dikurang 1 jadi 0,4025. Nah, dibagi 7%. 7% itu 0,07. Nah, jadi hasilnya 0,4025 dibagi 0,07 itu hasilnya 5,75. Nah, jadi dari 85 juta nanti dikali dengan hasil yang pembagian 0,4025 dibagi 0,07, jadi didapat 85 juta rupiah dikali 5,75, hasilnya 488.750.000 rupiah. Nah, jadi kan tadi tahu bahwa harga mobilnya sebesar 518.400.000 rupiah, maka kan kurang hasilnya ya teman-teman, karena ini masih kurang sekitar 30 jutaan, 30 juta, 40 juta lagi kan. Nah, jadi tabungan saat 1 November tahun 2026 itu belum cukup untuk membeli mobil HR-V karena tabungannya masih 488.750.000 rupiah. Nah, jadi untuk rumus akumulasi tabungan ini, dari nilai akumulasi ini itu belum cukup dalam membeli mobil HR-V. Jadi kita menggunakan rumus yang lain. Nah, contohnya untuk tugas yang kedua, tugas B, itu siswa diminta untuk menghitung jumlah tabungan apabila menabung satu periode lebih lama. Jadi dia ditambah satu periode lagi ya, ditambah 1 tahun lagi. Jadi digunakan rumus akumulasi DU atau rumus akumulasi dikalikan 1 plus I. Jadi dari rumus ini kita tahu bahwa kalau misalkan pertanyaannya, jika tidak cukup, bagaimana jika total tabungan tersebut disimpan hingga tepat 1 tahun kemudian? Nah, untuk penyelesaiannya ini, kalau misalkan tadi kan kita tahu bahwa jika ditabung lagi 1 tahun, nah tadi kan sebesar 5 tahun ini kan belum cukup 488.750.000 rupiah. Maka dia akan menabung lagi selama 1 tahun dan didapat total tabungannya tuh S anuitas. Nah, S yang titik 2 ini disebut itu jumlah tabungan akhir atau anuitas jatuh temponya. Jadi S anuitas ini sama dengan
X tadi itu jumlah tabungannya dikali dengan 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi 1 dikurang 1 plus I pangkat min 1. Nah, langsung saja diketahui tadi sudah kan diketahui X-nya itu 85 juta rupiah. I-nya tadi sama 5 tahun juga kan, selama 1 tahun kan. Nah, 85 juta tadi di range-nya 7%, dan N-nya itu lama periodenya sama tadi 5 tahun. Nah, ini 5 tahun. Nah, jadi kita tinggal masukin X-nya ini 85 juta dikali 1 plus I. I-nya tadi kan 7%, jadi 0,07. 1 ditambah 0,07 itu 1,07. Dipangkatkan 5. Jadi 1,07 dikali 5. 1,07 pangkat 5. Jadi 1,07 pangkat 5 tadi sama seperti ini ya. Hasilnya itu tadi 1,4025 dikurang 1 jadi 0,4025. Nah, dibagi 1 dikurang 1 plus 7% itu hasilnya 1 ditambah 7% itu jadi 1,07 dikali 1,07 dikali min 1 itu hasilnya 1,0654. Jadi 1 dikurang 1,0654 ini sama dengan 0,0654. Jadi hasilnya itu 85 juta ini nanti dikali 0,4025 dibagi 0,0654. Jadi hasilnya itu dari pembagian 0,4025 dibagi 0,0654 itu hasilnya 6,1544. Jadi 85 juta ini dikali dengan 6,1544 hasilnya 523 juta 424 ribu rupiah. Nah, mudah kan teman-teman untuk kita memahami bagaimana jika dia akan menabung setelah 1 tahun lagi, dan didapat bahwa dari total jumlahnya 518 juta 400 ribu rupiah ini, maka dia sudah cukup untuk membeli mobil HR-V karena dia lebih uangnya tadi, karena dia didapat 523 juta 124 ribu rupiah. Nah, jadi dia lebihnya sekitar, dia jadikan dari 518 dengan 523 itu jadi lebihnya itu sekitar 5 jutaan. Nah, jadi setelah dia menambah 1 tahun lagi, maka dia sudah cukup membeli mobil HR-V dengan tipenya tadi, yaitu tipenya HR-V 1,5T RS CVT dengan two tone, 2 warna. Nah, tapi kita lihat dulu, dia mau menghitung berapa uang yang harus dikeluarkan jika ia menabung per tahunnya. Jadi, dari tugas C ini kita diminta untuk menentukan jumlah tabungan awal yang harus disimpan agar cukup membeli mobil dalam periode tertentu. Jadi, strategi yang digunakan itu adalah rumus nilai sekarang, present value, dengan harga mobil HR-V dianggap sebagai nilai di masa depan. Jadi, yang pertanyaannya, jika kita ingin membeli mobil tersebut, mobil HR-V ini yang 1,5 CRT ini tadi, Sultan tadi secara cash saat 5 tahun kemudian, berapakah dana yang harus ditabung Anda sekarang? Jadi berapa dana yang harus kita tabung sekarang? Nah, jadi ini nilai sekarang ya, present value-nya itu jadi total tabungan di awal yang harus disiapkan untuk menabung selama 5 tahun itu kita bisa menggunakan rumusnya A itu sama dengan C dikali 1 plus I pangkat N. Jadi bisa juga kita pakai C sama dengan A plus 1 plus I pangkat N. Nah, jadi C ini di notasi ini itu adalah nilai dari nilai sekarang, yaitu present value-nya, jumlah yang ingin ditabung. Sedangkan A ini adalah nilai di masa depan, total nilai yang harus dibayarkan. I ini adalah tadi sama, I tadi persentasenya itu 8%. Nah, jadi kita ketahui bahwa dari tadi C-nya tadi kan kita tahu 518 juta. Dari yang tabungan awal 518 juta 400 ribu rupiah. Nah, I-nya 8% ini kita lihat pada brosurnya tadi. Nah, kalau misalkan tadi kan diketahui bahwa kalau misalkan kita ingin menabung dari tabungan ini kan sebesar kalau per tahunnya 8 juta. Karena kita tahu bahwa
tadi kan tabungannya yang pada tahun selama 5 tahun kan, tabungan akumulasinya itu 488.750.000 rupiah. Maka range-nya itu pada 201 juta sampai 500 juta rupiah kan nominal range-nya. Nah, tapi itu kan dalam per tahun. Jadi kita lihat kalau selama 1 sampai 3 bulan itu dia 7,25, kalau 6 bulan itu 7,75%, nah kalau 12 bulan itu 8%. Nah, jadi kita ketahui bahwa kalau misalkan tadi tabungannya selama 5 tahun itu totalnya 488.750.000 rupiah, maka range-nya berada di antara ini nominal ini 201 sampai 500 juta dan waktunya selama 1 tahun itu 8%. Jadi kita langsung saja kita masukkan, jadi I-nya itu sebesar 8%. Jadi 1 ditambah 8% itu 8% ini sama dengan 0,08. Jadi 1 tambah 0,08 itu sama dengan 1,08 pangkat 5. Hasilnya 1,4693. Jadi dari 518.400 ini dari total harga jumlah HRV-nya ini dibagi dengan berapa persentase dalam 5 tahun itu. Nah, hasilnya 518.400.000 rupiah ini dibagi 1,4693 itu sama dengan 352.821.071 rupiah. Jadi kalau misalkan kita ingin menabung untuk tabungan kita awal atau nilai untuk nilai sekarang itu, maka sebesar 352.821.071 rupiah untuk membeli mobil HRV-nya selama 5 tahun kemudian. Nah, jadi teman-teman ini mudah sekali kan untuk kita ketahui dan juga kita pahami tentang bagaimana cara kita tadi yang pertama untuk menentukan nilai akumulasi dari setiap tahunnya yang ditabung selama 5 tahun dengan diketahui yaitu jumlah tabungannya sebesar 85 juta rupiah dalam waktu 1 tahun dan juga berapa harga mobil HRV itu yang harus dibeli. Nah, itu kita sudah tahu dan juga kita sudah tahu tadi adalah berapa persentase bunga kalau misalkan kita menabung selama 1 tahun itu dalam range nominalnya itu 85 juta rupiah dengan bunganya itu tadi 7%. Nah, untuk yang kedua tadi kita juga telah ketahui bagaimana itu rumus dari nilai akumulasi yang dikalikan dengan 1 plus I. Jadi dia itu untuk menentukan kalau misalkan dia setelah dia menambah 1 tahun lagi untuk menabung, maka tabungannya itu apakah cukup atau tidak. Nah, dan kita telah cari tadi, maka tabungannya itu sudah cukup dan sudah bisa membeli mobil HRV itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu dia mengetahui, setelah ketahui berapa tabungan awal yang harus disiapkan untuk menabung selama 5 tahun itu. Nah, dengan tadi kita tahu bahwa jumlah harga mobil HRV-nya itu 518.400.000 dibagi dengan tabungan awal yang selama 5 tahun tadi kan 488.000. Nah, 488.750 rupiah. Kan sudah kita tahu itu range-nya itu berada di antara yang bagian ketiga tadi ini, bagian ketiga ini dari 201 sampai 500 juta dengan per tahun kan, karena per tahun jadi bunganya 8%. Nah, setelah kita tahu ya, semuanya itu nilainya tinggal kita bagi saja. Jadi hasilnya itu sebesar 352.821.071 rupiah. Nah, setelah selesai semua, maka kita dapat untuk menyelesaikannya itu dari tugas A itu didapat bahwa siswa itu bisa memahami harga mobil dengan benar dan kemudian juga kita bisa menggunakan rumus akumulasi untuk menghitung total tabungan berdasarkan bunga dan juga periodenya. Nah, dan juga dia bisa menyimpulkan bahwa uang tabungannya itu belum cukup untuk membeli mobil HRV karena uangnya kurangnya tadi sekitar 7 sampai 8 jutaan kurangnya tadi ya, teman-teman. Nah, dari tugas yang B itu juga dari setelah kita menyelesaikan penyelesaian itu, maka kita juga dapat bahwa siswa itu mampu menggunakan rumus akumulasi DU atau nilai ini ya tadi nilai akumulasi nih yang dikalikan 1 plus I. Dan juga dia juga bisa menyimpulkan bahwa uang tabungannya sudah cukup untuk membeli mobil HRV karena uang tabungannya juga lebih sekitar 5 jutaan.
Nah, dari tugas C tadi juga telah didapat setelah kita menyelesaikan persoalannya itu didapat bahwa siswa ini masih mengalami kesulitan untuk menentukan tingkat bunga karena berbeda dari tugas sebelumnya. Karena yang tugas sebelum-sebelumnya kita kan menentukan nilai bunganya itu untuk nilai di akhir periode karena itu nilai akumulasi. Nah, sedangkan untuk yang tugas yang ketiga ini, tugas C ini adalah itu menentukan nilai di awal, nilai sekarang. Tapi kalau misalkan dia dibimbing, dibimbing oleh guru dan juga oleh yang dilakukan penelitian tadi, maka siswa juga bisa memanipulasi rumus menjadi bentuk present value dan juga menentukan bunga yang tepat. Siswa juga menyatakan bahwa tugas ini tingkat tingginya itu lebih membuat mereka lebih memahami masalah keuangan nyata. Jadi dari ketiga tugas tersebut itu juga masih range-nya itu kalau misalkan kita selesaikan itu juga masih kita bisa menyelesaikan tugas itu. Nah, dan juga kesimpulannya bahwa penelitian ini juga kita menghasilkan tugas matematika keuangan tingkat tinggi yang terbukti valid atau benar, praktis dan juga memiliki efek potensial positif terhadap pemahaman siswa dalam konteks pembelajaran matematika keuangan. Nah, jadi melalui penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia (PMRI), jadi proses pembelajarannya ini menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Karena siswa diajak untuk mengaitkan konsep matematika dengan situasi kehidupan, apalagi situasi kehidupan nyata. Karena tadi kita tahu bahwa ada itu namanya brosur dan juga tadi ada kalau kita menabung di salah satu bank dengan deposito atau bunganya sebesar berapa persen dari total waktu yang kita tabungkan. Nah, dan juga itu tugas ini juga untuk dikembangkan penelitian yang dapat digunakan sebagai modal atau acuan bagi guru sekolah menengah kejuruan SMK dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran matematika keuangan yang lebih aplikatif dan juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Karena apalagi kan nah, zamannya digital ya, keuangan juga semakin krusial bagi kita semua ya, apalagi bekerja di perusahaan-perusahaan seperti bank dan lain sebagainya. Nah, jadi sebagai sarannya, ini dalam penelitian ini disarankan agar pengembangan tugas matematika keuangan dilakukan dengan menggunakan model VISA atau Program for International Student Assessment agar pembelajaran yang dihasilkan berstandar internasional dan mampu meningkatkan literasi finansial siswa secara global. Jadi, adanya tugas matematika keuangan ini membantu kita dalam menyelesaikan nilai sekarang, menyelesaikan itu suku bunganya berapa, dan menyelesaikan juga itu nilai harus dibayarkan di awal. Jadi itu banyak sekali ya teman-teman poin-poin yang bisa kita dapatkan dari kita belajar matematika keuangan. Nah, mungkin selesai sudah penjelasan paparan materi saya mengenai tadi jurnal yang berjudul The Higher Level Assessment, How to Decide It. Jadi bagaimana cara kita untuk merancang tugas matematika itu dengan konsep yang telah ditentukan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.